Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Ahmad Hikmawan. Saya Mesya Kirani. Saya Rivaldi. Saya Auni Aura Idris. Saya Rangga Saputra. Saya Jenny Riani. Selamat menyaksikan. Jepang pernah menduduki Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Mereka juga melaksanakan berbagai kegiatan di negara tersebut. Setibanya di Indonesia, lebih tepatnya di Tarakan, yang terjadi pada tahun 1942, Jepang mulai mengambil alih berbagai wilayah di Indonesia, yang pada saat itu dikuasai oleh sekutu. Setelah berhasil mengusir sekutu, dimulailah masa kependudukan Jepang di Indonesia. Dengan berbagai kegiatan dan kebijakannya, apa dampak pendudukan Jepang di Indonesia? Dulunya, rakyat Indonesia dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang dan juga terdapat tokoh seperti Soekarno, kemudian Muhammad Hatta dan Suwardi yang menyambut baik kedatangan mereka pada saat itu. Jepang menunjukkan bahwa seolah-olah mereka akan benar-benar membawa Indonesia menuju kemerdekaan dan membawa diri seperti Hokichu, kemudian propaganda gerakan 3A dan menunjukkan simpati terhadap pergerakan rakyat Indonesia. Jepang juga membentuk organisasi yang tujuannya memberi kemudahan kepada rakyat Indonesia. Jadi yang pertama, dampak positifnya, Jepang menjadikan rakyat Indonesia sebagai pembantu dalam perang dan rakyat. Indonesia juga memperoleh kesempatan untuk belajar yang berkaitan dengan hal-hal militer, salah satunya melalui pelatihan militer, yaitu di pembela tanah, air, yaitu peta, dan nantinya ilmu yang didapat bisa mereka gunakan untuk melancarkan serangan terhadap kekaisaran. Dampak positif lainnya adalah di bidang kesenian dan kebudayaan, dunia perfilman Indonesia juga semakin meningkat. Meskipun pada saat itu fokusnya memberi dukungan terhadap kekaisaran, Jepang juga memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia yang pada akhirnya membangun rasa nasionalisme pada rakyat Indonesia. Selain itu, rasa nasionalisme juga dikembangkan melalui upacara bendera. Lalu dampak negatifnya dalam agenda masa pendudukan Jepang di Indonesia, Jepang banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya justru merugikan dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Hal ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya di bidang politik sendiri. Jepang melakukan rekonstruksi pemerintahan, kemudian propaganda dan akomodasi tokoh penguasa dan organisasi-organisasi seperti tenaga kerja, kemudian Chongsain dan juga Jawa Hokokai. Kemudian di bidang ekonomi, balik lagi ke tujuan awalnya, Jepang ke Indonesia untuk memperoleh sumber daya alam. Mereka juga mengambil aset-aset ekonomi yang dulunya dikuasai oleh sekutu. Jepang juga mengadakan setoran wajib dan koperasi bersama, yang pada akhirnya tetap merugikan rakyat Indonesia. Kemudian, di bidang budaya ada juga kebiasaan seikere yang ingin ditanamkan oleh Jepang di Indonesia. Akan tetapi, hal tersebut bertentangan dengan umat beragama yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan memberi hormat atau membungkukkan badan terhadap kaisar yang merupakan manusia biasa. Dan yang menurut kalian sendiri dampak negatif yang paling merugikan. Itulah berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penjajahan Jepang di Tarakan bagi bangsa Indonesia. Kami menarik kesimpulan, dengan terdapatnya penjajahan tersebut menjadi pintu masuk pertama kolonialisme di Indonesia. Dan penjajahan tersebut memberi berbagai dampak, entah dari segi negatif ataupun dari segi positif. Mari menjadikan dampak negatif sebagai pembelajaran, dan mari terus membangun dan mengembangkan serta mempelajari dampak-dampak positif yang ditimbulkan.